warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pada pertemuan kelima. Yang pertama yaitu konsep dasar strategi pembelajaran, yang kedua konsep model pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, dan yang keempat teknik pembelajaran dan taktik pembelajaran. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas presentasi kelompok dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Nita Sofia SPD MPDE. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu mengenai konsep dasar strategi pembelajaran. Pengertian dari strategi pembelajaran yaitu adalah satu cara atau metode yang digunakan oleh guru dalam mengelola proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, ada tujuan dari strategi pembelajaran. Tujuan dari strategi pembelajaran itu sendiri yaitu membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, meningkatkan hasil belajar, dan memfasilitasi proses belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan. Kita masuk ke jenis-jenis konsep dasar strategi pembelajaran. Di sini ada beberapa jenis konsep dasar strategi pembelajaran seperti yang pertama yaitu active learning atau konsep belajar aktif, di mana konsep ini menekankan bahwa seorang siswa harus aktif dalam proses pembelajarannya, di mana siswa tidak hanya sekedar menonton dan mendengarkan instruksi dari guru, tetapi juga siswa harus berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu integrated learning, di mana konsep pembelajaran terintegrasi. Konsep ini menekankan bahwa pembelajaran harus terintegrasi dengan situasi yang nyata dalam konteks hidup siswa, di mana pembelajaran ini tidak hanya fokus pada transfer informasi, tetapi juga harus membantu siswa memahami dan mengaplikasikan informasi tersebut dalam situasi yang nyata. Yang ketiga yaitu goal-oriented learning, di mana konsep pembelajaran berorientasi tujuan, di mana konsep ini menekankan bahwa pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Di sini tujuannya yaitu memberikan arahan kepada terkhususnya bagi siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu konsep pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning. Di sini konsepnya menekankan bahwa pembelajaran harus dilakukan secara bersama dan berkesinambungan. Di sini siswa saling bersama dan membantu dalam proses pembelajaran sehingga membantu memperkuatkan pemahaman dan pengetahuan mereka. Yang kelima, konsep pembelajaran berbasis kemampuan atau ability based learning. Konsep ini menekankan bahwa pembelajaran harus didasarkan pada kemampuan atau potensi siswa, di mana siswa diberikan kesempatan untuk berkembang dan mengejarkan potensinya sesuai dengan bakat dan minat mereka. Dan yang terakhir yaitu konsep pembelajaran berbasis keterampilan atau skill based learning, di mana konsep ini menekankan bahwa pembelajaran harus berfokus pada keterampilan siswa. Siswa diberikan keterampilan yang untuk berlatih dan mengaplikasikan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Adapun juga konsep pembelajaran berbasis konteks atau contextual learning. Konsep ini menekankan bahwa pembelajaran harus berfokus pada konteks atau situasi yang nyata yang relevan dengan materi yang diajarkan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu ada beberapa faktor yang memengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama, materi yang diajarkan. Yang kedua, tingkat perkembangan siswa. Yang ketiga, situasi dan kondisi kelas. Serta yang keempat yaitu gaya belajar siswa. Di sini juga ada kelemahan dan kelebihan dalam strategi pembelajaran. Yang mana kelebihan dari strategi pembelajaran yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, membuat proses belajar mengajar jadi lebih efektif dan menyenangkan. Yang ketiga, serta memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa. Adapun kelemahan dari strategi pembelajaran seperti berikut yaitu adanya keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu, serta keterbatasan dukungan dari sekolah atau masyarakat. Baiklah,
Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai konsep model pembelajaran. Sebelum kita ketahui apa itu konsep model pembelajaran, kita harus tahu dulu apa sih model pembelajaran itu. Model pembelajaran itu sendiri adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, di sini siswa bisa memilih bagaimana metode pembelajaran yang mereka inginkan, atau guru sebagai fasilitator harus tahu kapan saatnya siswa membutuhkan model pembelajaran yang berbeda sehingga tidak merasa bosan dalam situasi belajar. Selanjutnya yaitu tujuan konsep model pembelajaran. Tujuan konsep model pembelajaran di sini adalah untuk memilih model yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa, sehingga siswa tidak bosan dengan model pembelajaran yang sama seperti sebelumnya. Dan sebagai fasilitator tentunya guru harus bisa membuat siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran setiap minggunya. Selanjutnya yaitu jenis model pembelajaran. Nah, jenis model pembelajaran di sini ada 4. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif. Dalam model pembelajaran kooperatif ini, siswa dituntut harus mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah. Tidak hanya itu, siswa harus saling berbagi informasi dan membantu satu sama lain untuk memahami konsep baru dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu metode pembelajaran konstruktivis. Nah, di sini siswa berfokus pada bagaimana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dan membantu siswa untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mereka sendiri. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini siswa dituntut untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan tugas yang relevan dengan dunia nyata. Tidak hanya itu, siswa harus mampu membangun pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengerjakan proyek. Yang keempat yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Di sini, siswa berfokus pada bagaimana memecahkan masalah dan menemukan solusi melalui proses berpikir kritis dan kreatif. Dan guru hanya memfasilitasi diskusi dan membantu siswa untuk mengembangkan strategi pemecahan masalah yang efektif. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang yaitu C, metode pembelajaran. Nah, berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah pembelajaran berbasis tugas atau text-based learning. Pembelajaran berbasis tugas menempatkan siswa sebagai pemain aktif dalam proses pembelajaran. Mereka belajar dengan melakukan tugas yang relevan dengan kehidupan nyata, seperti membuat presentasi, berdebat, atau membuat produk. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Nah, jadi di dalam ini pembelajaran berbasis proyek menempatkan siswa dalam situasi yang luas dan memungkinkan mereka untuk memecahkan masalah dan membuat produk yang berguna. Proyek dapat berupa penelitian, presentasi, atau produk fisik. Yang ketiga yaitu adalah pembelajaran berbasis kolaborasi atau collaborative learning. Nah, di dalam pembelajaran berbasis kolaborasi ini menempatkan siswa dalam kelompok kecil yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau proyek bersama. Ini membantu mereka untuk berbagi ide dan mempelajari satu sama lain. Yang keempat yaitu adalah pembelajaran berbasis problem solving atau problem based learning. Nah, di dalam pembelajaran berbasis problem solving ini memfokuskan pada memecahkan masalah melalui diskusi, kelompok, dan aktivitas individu. Siswa mempelajari konsep dan prinsip melalui pemecahan masalah yang berkaitan dengan situasi nyata. Yang kelima yaitu adalah pembelajaran berbasis konstruktivisme atau konstruktivisme based learning. Nah, di dalam pembelajaran konstruktivisme based learning ini dia memfokuskan pada pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa. Siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui diskusi, tugas, dan aktif. Materi terakhir yaitu adalah D, teknik pembelajaran dan taktik pembelajaran. Nah, dalam teknik pembelajaran ini sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari teknik pembelajaran ini. Teknik pembelajaran adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengajar atau menyampaikan materi pembelajaran
kepada siswa. Tujuannya adalah untuk membantu siswa memahami dan menyerap materi pelajaran dengan lebih baik dan efektif. Teknik pembelajaran meliputi berbagai metode, yaitu yang pertama adalah diskusi kelompok, yaitu memfokuskan pada interaksi antar siswa dan guru dalam memahami materi pembelajaran. Yang kedua adalah demonstrasi, yaitu menekankan pada penggunaan visual dan praktik untuk memahami konsep. Yang ketiga adalah presentasi, yaitu melibatkan penyampaian informasi melalui pengajaran atau presentasi multimedia. Yang kedua itu adalah teknik pembelajaran. Sebelumnya kita harus juga mengetahui apa sih pengertian dari teknik pembelajaran. Nah, taktik pembelajaran adalah suatu cara atau metode yang digunakan guru atau pengajar untuk membuat proses pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Taktik pembelajaran mencakup berbagai macam strategi yang dapat membantu siswa untuk belajar, memahami, dan mengingat informasi yang baru. Taktik pembelajaran bisa berupa metode diskusi kelompok, penugasan proyek, permainan pembelajaran, dan berbagai cara lain yang membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran. Tujuan dari teknik pembelajaran adalah untuk membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga mereka lebih tertarik dan bersemangat untuk belajar. Yaitu selanjutnya adalah taktik pembelajaran meliputi berbagai strategi. Yang pertama itu adalah pembelajaran berbasis masalah, yaitu memfokuskan pada menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran aktif, yaitu memfokuskan pada interaksi aktif siswa dan guru dalam memahami suatu materi. Yang ketiga adalah pembelajaran kooperatif, yaitu memfokuskan pada bekerja sama antar siswa untuk memahami dan mengingat informasi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.